Dimulai ya, Mia? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan insya Allah sehat walafiat di tempat yang walaupun berjauhan, semoga senantiasa Allah berbimbing. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian matan Jazairiyah bersama Ustazah Sufia, dan insya Allah dibuka dengan tilawah oleh Kak Zahra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Ustazah Zahra. Barakallahu fikum. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya mungkin bisa kita langsung ke materi oleh Umi. Sudah siap, Umi? Pada Umi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Rabbi zidna ilman warzuqna fahman Allahumma ij'alna akhwati fillah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita di setiap hari Sabtu, yaitu kajian Manzumah Jazairiyah. Dengan membaca basmalah. Bismillah. Suara saya terdengar jelas ya? Kecil Umi punten suaranya. Kecil. Halo, sudah jelas? Insya Allah jelas Mi. Jelas ya, baik. Kemarin kita sudah sampai di bab makharijul huruf ya. Sekarang masih di bab makharijul huruf bagian yang kedua. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul hurufi sab'ata asyar 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Seperti yang sudah kita jelaskan kemarin bahwa makharijul huruf itu ada 17 ya bagi yang mengambil pendapat 17. Karena ternyata selain yang mengambil pendapat 17 masih ada yang mengambil pendapat yang lain, yaitu
14, 16 ya. 16, 14 dan 20, 29. Nah, untuk pendapat yang diambil oleh Imam Ibnul Jazari itu adalah 17. Silakan slide berikutnya. Nah, kemarin kita sudah berbicara tentang huruf-huruf hijaiyah, ya. Huruf-huruf hijaiyah yang terbagi menjadi dua. Ada huruf mabani dan ada huruf ma'ani. Huruf ma'ani itu adalah yang dimaksud dengan kalimat harf, ya. Kalimat harf. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada pembahasan kalimat ism, kalimat fi'il, kalimat harf. Bahwa kata dalam bahasa Arab hanya terbagi menjadi 3, ya, tidak lebih dari sini, yaitu ada kalimat fi'il, kata kerja, kalimat ism, kata benda, dan kalimat harf, kata sambung atau kata sifat. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-huruf al-ma'ani, ya, yaitu kalimat harf, ya, seperti min, ila. Jadi huruf-huruf yang memiliki makna. Min dari ila ke bi dengan, ya, apa lagi? Bi dengan, ya, li untuk, gitu ya. Nah, yang kedua adalah huruf mabani. Nah, huruf mabani itu adalah yang terbagi menjadi 2, ada al-huruf al-hijaiyah dan ada al-huruf al-abjadiyah. Al-huruf al-hijaiyah adalah huruf-huruf yang ditulis untuk merangkai sebuah kalimat, ya, dalam komunikasi bahasa Arab. Adapun huruf abjadiyah adalah huruf-huruf yang dipakai untuk simbol, ya. Nanti terbagi menjadi 2, ada yang dipakai atau ada al-huruf al-abjadiyah al-masyriqiyah, ada al-magharibiyah, ya. Kemarin sudah kita bahas. Kemudian al-huruf al-hijaiyah nanti terbagi lagi menjadi 2. Ada al-huruf al-asli, ada al-huruf al-far'i, ya. Ada yang asli, ada yang far'i. Yang far'i kemarin kita juga sudah bicarakan. Oke. Lalu kita sudah masuk juga ke makharijul huruf, ya. Makharijul huruf kemarin kita sudah berbicara tentang makhraj am, ya, atau makhraj secara umum itu ada 5 kan, ya, yaitu jauf, rongga mulut, kemudian al-halqu, tenggorokan, kemudian al-lisan atau lidah, dan khayshum, syafatan, 2 bibir. Kemudian yang kelima adalah khayshum atau rongga hidung. 5 inilah yang kemudian dinamakan makhraj am, ya, makhraj secara umum. Tapi dari makhraj secara umum yang tadi, yang 5 itu kemudian dirinci lagi menjadi 17 makhraj. Ini yang diambil oleh pendapatnya Imam Ibnul Jazari dan Imam Khalil al-Farahidi. Jauf, kemarin kita sudah berbicara tentang jauf, ya, dan kaitannya dengan itmamul harakat, ya. Bagaimana menyempurnakan dalam melafazkan harokat, ya. U, I, A, ya. Dhamma, harokat dhamma pada huruf tebal maupun huruf tipis itu sama dengan dhammus syafatain, dengan memonyongkan atau mencucukkan 2 bibir. U, bu, su, bu, sama, ya, huruf tebal tipis sama. Fathah, huruf tebal dengan tipis, huruf tipis dengan membuka mulut, ya, dan menipiskannya. A, ba, ya, terbuka mulutnya, tapi terbukanya bukan tebal, terbukanya tipis. A, ba. Adapun huruf yang tebal ketika fathah dia tetap dengan ketebalannya. So, do, to, gitu, ya. So, do, to, begitu. Kemudian kasrah dengan memisahkan 2 rahang, ya. I, bi, ti. Ada perbedaan antara kasrah huruf tebal dan kasrah huruf tipis. Kalau huruf tebal dia tidak terlalu ditarik, ya. Si, li. Tapi kalau huruf tipis tarik i, si, di, gitu, ya. Nah, jauf tadi ada kaitannya dengan itmamul harokat dan ada kaitannya dengan pelafazan huruf secara umum keseluruhan, ya. Karena seluruh huruf hijaiyah itu pasti akan melewati jauf, ya. Jauf itu kemarin yang saya sampaikan adalah mencakup dari mulai rongga tenggorokan sampai ke rongga
rongga mulut, ya, rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Tetapi ketika berbicara makhraj jauf itu berarti lebih khusus kepada huruf mad, ya. Jadi kalau aghlabnya atau khususnya, ya, jauf itu kemarin adalah makhraj tersendiri, yaitu hurufnya ada huruf mad, ya, ada huruf mad. Maka ketika berbicara makhraj jauf atau rongga tenggorokan, rongga mulut, hurufnya adalah huruf mad, ya. Alif mad, waw mad, dan ya mad. U, I, A. U, I, A. Itu yang pertama. Nah, yang kedua sekarang yang insya Allah akan kita bahas adalah tentang makhraj al-halqi. Makhraj al-halqi atau makhraj tenggorokan. Halq secara bahasa itu artinya tenggorokan. Dia mencakup bagian yang mulai dari pangkal laring atau pita suara, al-wataraini saudaini atau pita suara, ya, yang berada di sini di bawah tenggorokan kita ini, ya. Ada pita suara, ya. Yang kemudian tepatnya di atas cekungan yang menjadi batas antara dada dan tenggorokan. Di sini ada cekungan nih, ya, pembatas antara dada dan tenggorokan. Disinilah terletaknya pita suara, ya, terletak pita suara. Hingga ke bagian terluar dekat ufula yang merupakan persimpangan antara rongga mulut dengan rongga hidung, ya. Nah, jadi di sini nih, halq itu di sini, ya. Dimulai dari pita suara batas bawahnya dan sampai ke sini ke atas, pembatas antara rongga tenggorokan dengan rongga hidung, ya. Oke. Pada tenggorokan terdapat 3 makhraj, ya. Dalam al-halq atau tenggorokan itu terdapat tiga makhraj, ya. Terdapat 3 makhraj yang mencakup dalam 6 huruf, yang mencakup dalam 6 huruf. Lanjut. Oke, lanjut. Ya. Kalau kemarin lil jawfi alif, belum. Lil jawfi alifu wa ukhtaha wahi, ya. Kalau kemarin jauf itu adalah alif wa ukhtaha dan 2 saudaranya alif, yaitu ya maddiyah dan waw maddiyah. Karena kalau bicara alif berarti dia sudah otomatis alif maddiyah, ya. Wa ukhtaha wahi huruf maddil lil hawa'i tantahi. Kemudian thumma li aqsal halqi. Tadi kan halq itu, ya, dari mulai bawah, ya, dari batas sini, ya, batas apa namanya, pita suara sampai ke sini, ini halq, ya. Nah, Imam Ibnul Jazari mengatakan thumma li aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha. Kemudian pada tenggorokan yang paling bawah, paling jauh, ya, aqsa itu paling jauh, ya. Di sini, ya, aqsal halqi itu terdapat hamzah dan ha. Terdapat apa? Hamzah dan ha, ya. Hamzah dan ha. Di sini hamzah dan ha. Kemudian tengah tenggorokan itu terdapat ain dan ha. Ain dan ha. Ain, ha. Dan tenggorokan yang paling atas atau yang paling dekat, ya, atas itu adena. Adena itu maksudnya yang paling dekat, ya. Yang paling dekat, yang paling atas, yaitu huruf ghain dan kha. Ghain dan kha. Jadi hamzah, ha, dan ain, kha dan ghain. Kha dan ghain. Lanjut. Nah, coba diperhatikan gambarnya di sini. Di sini ada al-wataraini saudaini atau ada pita suara.
ya, yang merupakan pembatas antara rongga tenggorokan dengan dada, ya. Nah, itu yang paling bawah itu adalah aqsal halqi namanya, ya. Aqsal halqi, hurufnya adalah hamzah dan ha, hamzah dan ha. Naik ke atas di tengahnya itu ada ha dan ain, wasatul halqi, ya, ada ha dan ain. Dan di atas, ya, adanal halqi itu ada kha dan ghain. Kha dan ghain. Aqsal halqi, wasatul halqi, dan adanal halqi. Lanjut. Ya, ini sudah ya. Lanjut lagi ya. Nah, ini. Belum lagi. Oke, ini agak, ini memang slide-nya. Gambar yang tadi mana? Yang ini, Meh. Yang gambar apa? Ada pita suaranya tadi. Oh. Setelah itu. Nah, ini. Oke. Nah, ini aqsal halqi, ya. Kita berbicara aqsal halqi dulu, yaitu tenggorokan paling bawah, ya. Tenggorokan paling bawah. Di sini ada huruf hamzah dan huruf ha, ya. Perhatikan perbedaan pita suara kita ketika melafadzkan huruf-huruf hamzah dan ha. Ketika kita mengucapkan hamzah yang sukun, itu pita suaranya tertutup sempurna. Contoh misalkan a, sempurna a. Karena pita suara kita tertutup dengan sempurna ketika hamzah dalam keadaan sukun, itu menyebabkan tidak ada aliran udara. Makanya hamzah, kalau nanti kita berbicara sifatnya, dia memiliki sifat jahar, ya, di mana udaranya tertahan. Karena ini pita suara tertutup sempurna. A, gitu ya. A, tidak ada aliran udara, ya, tidak ada aliran nafas. Tetapi ketika berharokat, dia agak sedikit terbuka, ya. Perhatikan, pita suaranya agak sedikit terbuka, maka dia tidak seperti keadaan sukun, ya, sedikit terbuka. A, I, U, ya. A, I, U, a, gitu ya. I, U, a, I, U. Nah, ketika berharokat, fathah, kasrah atau dhammah, pita suaranya agak sedikit terbuka, ya. Kemudian untuk huruf H sendiri itu adalah seperti ini. H dia dalam keadaan sukun atau dalam keadaan berharokat, pita suaranya dalam keadaan terbuka. Makanya kalau kita bahas sifatul hurufnya, H itu mengalir udara, ya, mengalir nafas. Ini contoh dalam keadaan sukun. Ada aliran udara karena pita suaranya terbuka. Atau ketika berharokat, hu, hi, ada aliran udara. Hu, hi, ha. Tapi aliran udaranya jauh lebih banyak ketika dalam keadaan sukun daripada berharokat. Ini ya. Jadi bisa dibedakan, maka ketika mengucapkan huruf hamzah, ya, harus jelas, jangan sampai ke huruf ain, ya. Dan dia jelas tidak ada aliran nafasnya. Gitu ya, tidak ada aliran nafas dan tidak ada aliran suara. Berikutnya, nah, huruf hamzah ini sudah tadi, boleh satu lagi?
Oke, coba ya. Boleh sambil mengikuti latihan di situ ya. Nah, sebentar. Tapi tidak usah dibuka mic-nya. Tidak usah dibuka mic-nya ya. Diperhatikan dulu sampai diikuti silakan. A, I, U, ba. Ba. A, I, U. A, U, A, I, A. I, A, U, I. Nah, perhatikan. Jelas ya? Tidak ada aliran suara. Ulang ya. A, I, U, ba. A, I, U. A, U, A, I, A. I, A, U, I. Jelas ya? Perhatikan juga itmamul harokatnya. Itmamul harokatnya harus terbuka ya. Jadi U mencucu I, E. I, E. U, I, E. Senam bibir ya, senam bibir. A, I, U. Gitu ya. Itu huruf hamzah. Ingat, huruf hamzah tidak ada aliran nafas karena tadi ya pita suaranya tertutup. Terutama ketika sukun, lebih kuat lagi ya jaharnya. Oke, sekarang huruf H. Perhatikan. Ha, hi, hu, bah. Ah, ih, Hati-hati. Ha ketika sukun dia mengalir nafas, mengalir suara. Jangan terlalu cepat. Jangan terlalu ditekan. Ah, ih, gitu. Ah, ih, ini kebanyakan apa namanya? Banyak yang melakukan kesalahan ketika mengucapkan huruf H sukun. Sering hilang haknya. Apalagi hak memiliki sifat khafa ya. Jadi hati-hati. Misalkan di surat Al-adaka hadithul ghasyiyah ya gitu ya. Ah, ih, silakan diikuti. Ahu, ahi, aha. Iha, uhu, ihi. Ulang ya. Ha, hi, hu, bah. Ah, ih, Masih ih, bukan ah. Biarkan dia mengalir. Ah, ih, ahu, ahi, aha. Iha, uhu, ihi. Oke, huruf H karena dia memiliki aliran nafas dan udara, dia harus dilatih lagi ketika sukun. Dan dia memiliki sifat khofa yang sering hilang. Terutama ketika berdampingan huruf H-nya. Coba. Ha, ha, hi, hu. Ayo, 1, 2, 3. Ha, hi, hu. Ha, hu, ha, hi, ha, ha. Hi, ha, hu, hi, hi. Nah, yang merasa kesulitan haknya sering tidak muncul, terutama ketika sukun atau ketika ada dua hak berdampingan, boleh dilatih dengan begini ya. Ha, hu, ha, hi, ha, ha, hi, ha, hu, hi, hi. Atau dengan ha, hi, hu. Gitu ya.
Oke. Lanjut ke wasatul halqi. Slide berikutnya. Nah, setelah tadi aqsal halqi atau tenggorokan paling bawah, kita masuk ke wasatul halqi atau tenggorokan bagian tengah. Wa min wasatihi fa'ainun ha'u. Nah, untuk huruf yang keluar dari makhraj tengah lidah adalah ain dan ha, ya, ain dan ha. Ain dan ha. Pada tengah tenggorokan, yakni pada katup epiglotis lisanul mizmar adanya. Namanya lisanul mizmar. Katup dekat dengan area itu ya, anak tekak ya. Anak tekak tahu kan? Yang amandel itu ya, yang apa? Kalau kata kita namanya lak-lakan kalau kata orang Sunda ya. Nah, itu di situ ain dan ha ya, ain dan ha. Ha, ha. Di situ ya. Jadi dari lisanul mizmar. Slide berikutnya. Ya, ada sedikit perbedaan ketika mengucapkan ain dan ha. Ain dan ha. Kalau ha, dia diucapkannya dengan lembut. Ya, tidak terlalu menekan. Karena kalau ditekan dia malah tidak keluar ya. Coba ha, ha, ha. Ain itu kebalikannya ya. Kak, kalau dilihat nanti kita lihat lagi gambar yang sebelumnya, itu dia akan lebih renggang kalau huruf H. Adapun huruf ain dia tekanannya lebih kuat daripada huruf H ya, lebih kuat. Makanya Nah, ini perhatikan. Kalau ain dia lebih, makanya ini kalau ada videonya sebetulnya ini bisa bergerak ya. Kemudian menjauh lagi. Ini ujung ininya nih, lisanul mizmar ya. Menekan ke sini, kemudian kembali lagi. Menekan, kembali lagi. Disinilah keluarnya huruf ain. Rasakan. Adapun H dia tidak terlalu menekan, ya, tidak terlalu menekan ke sini, lisanul mizmarnya. Dia sedikit saja lebih lembut. Ha, 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 gitu. Coba. A, a. Terasa tidak? Tekanannya lebih kuat ya. A, dengan ha, ha. Tekanan lisanul mizmarnya berbeda ya. Ha lebih lembut. Oke. Berikutnya. Nah, kita ke latihannya sekarang. Ya. A, I, au, ba. Silakan diikuti. A, I, au, ba. A, I, u. A'u, a'i, a'a. I, a, u, i, i.
Sekali lagi ya, saya baca, Antuna mengulangi. Biarpun tidak tidak dibuka mic-nya, tetap diikuti ya. A, I, U, ba. A, I, U. A, I, A. I, U, I. Nah, jadi perbedaan antara ain dan ha gitu ya. Ain dia terasa tekanannya ya pada lisanul mizmar. Nah, sekarang ha. Ha dia lebih lembut ya. Tidak seperti ain tekanannya. Oke, ikuti saya lagi ya. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Jangan terlalu ditekan ya, lembut saja. Ah, ih, Ada hembusan nafas dan suara. Ah, ih, ahu, ahi, aha. Iha, uhu, ihi. Iha, uhu, ihi. Ketika harokat dhammah, tetap ada hembusan nafasnya. Hu, 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 ya. Jangan sampai hu, jangan hu, tapi hu. Ha, hi, hu. Syuh, ya. Tuh, kalau dalam keadaan sukun seperti itu. Asyuh, ya. Asyuh, gitu ya. Oke, ha karena dia memiliki sifat ketika mengucapkannya ada aliran suara dan nafas seperti tadi huruf H, bisa dilatih dengan mensukunkannya atau mengucapkannya berdampingan. Ha, hi, hu. Silakan. Sekali lagi ya, hati-hati, ada 2 H ya. Ha, hi, hu. Ha, hu, ha, hi, ha, ha. Hi, ha, hu, hu, hi, hi. Nah, bagi yang kesulitan mengucapkan huruf H, terutama ketika berharokat, silakan dilatih seperti ini. Ha, hu, ha, hi, ha, ha. Hi, ha, hu, hu, hi, hi. Gitu ya. Oke, lanjut ke adnal halqi. Berikutnya, slide berikutnya. Setelah aqsal halqi, wasatul halqi, maka masuk ke adnal halqi atau tenggorokan paling dekat, paling atas ya. Adna sebetulnya secara bahasa bawah ya. Tapi bawah di sini maksudnya yang paling dekat, yang paling ya kalau dari sini paling atas ya. Karena aqsa kan jauh ya, jauh di bawah. Oke. Makhraj ini tepatnya merupakan persentuhan antara bagian akar lidah. Kan ada akar lidah ya. Ini akar lidah bertemu dengan ujung ufula, yakni daging yang tersambung dengan langit-langit. Ufula itu maksudnya langit-langit yang paling ujung, yang lunak, yang berwarna merah. Ya. Ini mulut kita nih. Ini kan di sini ujungnya ya, yang nyambung ke tenggorokan. Di sini ada langit-langit yang lunak yang berwarna merah. Nah, disitulah tempat
adnal halqi dengan ujung lidah. Jadi adnal halqi itu tempatnya ujung lidah yang berada di sini. Di sini ada ujung lidah bertemu dengan langit-langit lunak yang berwarna merah. Ya, ini masuk ke aksal halqi, adnal halqi apa? Masuk ke adnal halqi. Nah, tenggorokan merupakan makhraj yang paling terdalam. Maka ketika melatihnya itu harus benar-benar menghasilkan suara yang jelas, ya, yang beda antara hamzah dengan ain, antara ha dengan ha, ya. Apalagi misalkan ini kan berdekatan semua hurufnya. Jadi jangan sampai tertukar antara a dengan a. Jangan sampai tertukar antara ha dengan ha, ya. Wajhihi itu dua-duanya ha. Tapi ada yang ha dengan ha berdampingan, ya. Waduhaha, duhaha. Ha yang pertama dari wasatul halqi, ha yang kedua dari aksal halqi. Nah, jadi makhraj tenggorokan itu harus betul-betul melatihnya dan harus terdengar dengan beda, ya. Oke. Tadi adnal halqi, huruf yang keluar itu adalah kha dan ghain. Slide berikutnya. Slide berikutnya yang ini, yang apa? Gambar. Nah, tenggorokan bagian atas atau adnal halqi itu tadi tempatnya berada di akar lidah. Berada di akar lidah bertemu dengan langit-langit yang bagian lunak yang berwarna merah dekat tenggorokan. Ya, ujung langit-langit di sini, ya. Nah, ini perhatikan. Nah, ini namanya jadrul lisan. Akar lidah, ya. Jadrul lisan. Ini juga jadrul lisan, akar lidah, ya, bagian yang terdalam. Bertemu dengan ini al-hanaqul al-lahmi, al-hanak al-lahmi. Ini ada merah, ya, berwarna merah. Ini letaknya adnal halqi. Huruf yang dikeluarkan adalah huruf ghain dan kha. Kha. Rasakan. Keluar dari sini. Kha. Kalau kha agak ke atas dia. Kalau ghain agak ke bawah. Gha. Dan kha. Oke, kelihatan ya? Ghain dia agak ke bawah. Kalau kha agak ke atas, ya. Kha dan gha. Kha. Lanjut. Nah, kita tadribat. Memang bagusnya, idealnya kalau belajar makhraj itu offline, ya. Ada saling berhadapan. Jadi bisa langsung dicek bunyinya. Nah, seperti ini. Ghain punya sifat isti'la, ya. Pangkal lidahnya terangkat. Oke, ikuti saya, ya. Kita latihan dulu. Hati-hati ketika sukun sebelumnya fathah atau sukun sebelumnya dhammah, ini tafkhim, ya, tebalkan. Kalau dia tafkhim nisbi, ya. Ketebalannya berada di bawah, ya, bahkan hampir ke tipis, tidak terlalu tebal.
Nah, sekali lagi ya. Ghairu bagh. Ir. Agi. Aga. Ira. Ugu. Iri. Ya, boleh dilatih dengan mensukunkan atau melafazkan secara berdampingan. Ghar, ghir, ghur. Silakan. Ghur, ghir, ghar. Ya, semangat. Ghur, ghir, ghar. Ghira, ghira, ghuru, ghiri. Ya. Nah, ingat huruf ghain bukan seperti huruf J ya. Jangan sampai go, gugu, gigi ya. Gigi ya, bukan riri ya. Jadi ghain itu bukan seperti huruf G-nya Indonesia. Tadi di sini dia ya, jadrul lisan, akar lidah bertemu dengan al-hanaku al-lahmi, bertemu dengan langit-langit daging yang lunak yang berwarna merah. Gha agak ke dalam, kalau kha agak ke depan ya, agak ke atas. Oke, sekarang huruf kha. Kha, khi, hu, bakh. Bakh. Tebal. Kha sukun ketika sesudah fathah dan dhammah tebal. Tapi ketika sukun sebelumnya kasrah maka dia tafkhimnya nisbi ya. Ikh, uh. Tebalkan. Ikh, uh. Akhu, akhi, akha. Ikha, uhu, ikhi. Ikhi. Oke. Itu tenggorokan. Lanjut slide berikutnya. Nah, silakan berlatih ya. Apa namanya dengan cara seperti ini. Ini adalah salah satu trik untuk melatih huruf ya, melatih makhraj ya. Oke. Jadi itu huruf-hurufnya ya. Untuk adnal halqi ada kha dan ghain, wasatul halqi ada ha dan ain, dan aqsal halqi ada hamzah dan ha. Lanjut. Masuk ke makhraj lisan. Kita sudah membahas dua makhraj ya, makhraj jauf dan makhraj halqi. Sekarang lisan. Akhwat, lisan itu kalau dalam bahasa Arab artinya apa? Lidah ya. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya beda lagi ya. Jaga tuh lisannya, perkataan ya, lebih kepada kata-kata kalau di kita di bahasa Indonesia. Padahal kalau merujuk makna aslinya, karena lisan itu serapan dari bahasa Arab, makna aslinya adalah lidah. Oke. Salah satu karunia Allah yang tidak ada hingganya dengan apa namanya yang banyak kita dapatkan kenikmatan dari yang Allah berikan itu adalah lidah. Ya, subhanallah, makhluk sekecil itu ya, daging sekecil itu Allah berikan kepada kita yang dengannya kita bisa merasakan berbagai macam rasa. Ya, coba akhwat bayangkan
Kalau kita tidak punya lidah kira-kira, atau mungkin ada lidah tapi tidak Allah karuniakan rasa, kira-kira kita makan enak tidak? Tidak enak ya. Justru di lidah itulah kita merasakan nikmatnya makan. Ya, makanya kalau orang sakit karena lidahnya tidak berfungsi sempurna, dia tidak merasakan kenikmatan itu. Dan kenikmatan itu ya betul hanya di lidah saja, karena kalau sudah masuk tenggorokan sudah selesai. Ya. Jadi di satu sisi kita mensyukuri nikmat Allah lewat lidah ini, ya, dengan bisa menikmati berbagai macam rasa makanan. Tapi di sisi lain jangan karena ingin jangan berlebihan dalam menggunakan kenikmatan itu sehingga kita menjadikan lidah kita itu sebagai pemuas hawa nafsu, ya, hawa nafsu perut, ya. Karena kan orang kalau udah ketemu banyak makanan, apalagi yang enak-enak, lupa bahwa tidak boleh berlebihan. Ya. Nah, akhwat, dari 10 makhraj, ya, alat yang paling atau makhraj yang paling banyak hurufnya adalah lidah. Karena memang lidah adalah alat utama dalam kita berbicara, dalam kita mengeluarkan suara, dalam kita mengucapkan huruf, ya. Karena itu lidah merupakan bagian terpenting dalam pengucapan atau keluarnya suara. Ada yang lidahnya pendek, itu biasanya dia agak lebih kesulitan, ya. Kalau lidahnya pendek lebih kesulitan dalam berbicara. Entah apakah kemudian jadi cadel atau bisa jadi ketika mengucapkan beberapa huruf dia tidak bisa mengucapkannya dengan sempurna. Oke. Semuanya punya lidah ya? Alhamdulillah. Dan Allah berikan sempurna lidahnya ya. Alhamdulillah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa membaca Al-Quran sesuai makhrajnya ya. Tinggal kemudian latihan saja ya. Sempurnakan latihannya, mujahadah untuk melatih huruf-hurufnya. Lidah itu memiliki 10 makhraj. Yang sudah kita bahas berarti ada berapa makhraj? Makhraj jauh 1, aqsal lisan 2, wasatul lisan 3, adnal lisan halqi. Aqsal halqi 2, wasatul halqi 3, adnal halqi 4. Oke. Sekarang kita masuk ke makhraj ya, 10 makhraj. Yang kelima, sebentar. Dari 10 makhraj ini itu mencakup 18 huruf ya. Mencakup 18 huruf. Nah, yang terbagi ada tengah lidah, ada sisi lidah dan ada ujung lidah. Perhatikan baik-baik ya akhwat supaya nanti Antuna bisa mengajarkan kembali dan sedikit ada gambaran tentang lidah. Slide berikutnya. Akang, minum sorry. Sarapan di bawahnya, Nay. Oke, komen. Nah, ini lidah kita, akhwat. Ini di sini dinamakan akar lidah. Nah, tadi tempatnya ain dan tempatnya ghain dan kha. Nih, di sini akar lidah. Tempatnya ghain dan kha. Nah, pada makhraj lidah yang akan kita bahas adalah 1 pangkal lidah. Di sini pangkal lidah. Ya. Iya. Ini pangkal lidah. Ya, pangkal lidah nih. Ini semua pangkal lidah. Kemudian ada tengah lidah. Ini tengah lidah, pangkal lidah. Kemudian ada ujung lidah. Jadi kalau lidah kita dibagi 3, itu ada ujung, tengah, dan pangkal. Perhatikan garis kuningnya ya. Ini pangkal lidah, ini tengah lidah, ini ujung lidah. Nah, di sini ini ada yang garis hitam. Ini dinamakan hafah. Tepi. Hafatul lisan, tepi lidah. Dari mulai aqsa hafatul lisan, pangkalnya tepi lidah, sampai ke sini muntahal hafah, ujung tepi lidah. Ujung tepi lidah. Ini namanya hafah ya. Sekeliling ini namanya hafah. Bisa difahami?
Bagian lidah bisa dipahami ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini. Dari 4 bagian sisi lidah tadi menghasilkan 18 huruf. 18 huruf dengan 10 makhraj. Jadi bedakan ya. Kalau misalkan bagian-bagian lidahnya ada 4. Kalau makhrajnya ada 10. Kalau hurufnya ada 18. Pangkal lidah nanti ada 2 makhraj. Tengah lidah ada 1 makhraj. Pangkal lidah ada 2 makhraj, dengan 1 makhrajnya masing-masing 1 huruf. Tengah lidah dia ada 1 makhraj yang terdiri dari 3 huruf. Sisi lidah dia terbagi menjadi 2. Ada sisi lidah sisi lidah 2 makhraj dengan masing-masing 1 huruf. Nah, huruf lam ini bisa masuk ke sisi lidah, bisa masuk ke tepi ujung lidah ya. Bisa masuk ke sisi lidah, bisa masuk ke ujung lidah. Dan ujung lidah terdiri dari 5 makhraj. Ada yang 1 huruf, ada yang 3 huruf. Oke, ini globalnya. Kita lihat secara rinci. Silahkan slide berikutnya. Oke, yang pertama bagian pangkal lidah dulu. Pangkal lidah. Akhwat, kalau tadi ghain dan kha dari akar lidah bertemu daging lunak yang berwarna merah ya, dekat langit-langit sini, ujung langit-langit, maka sekarang kita ke pangkal lidah. Jadi tadi akar lidah masuknya ke tenggorokan bagian atas ya, bagian paling dekat. Nah, kalau lidah pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak. Itu ada huruf qa. Coba dirasakan. Qa. 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 Ada yang ngantuk nggak, akhwat? Tidak ada yang ngantuk ya? Kalau ada yang ngantuk, minum air putih ya. Oke. Imam Ibnul Jazari mengatakan, dan huruf qaf pada pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas. Ini. Pangkal lidah bertemu langit-langit atas. Tapi langit-langit atasnya adalah langit yang lunak. Coba rasakan. Oh, 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 ya. Nah, oh, 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 oh. Oke, slide berikutnya. Wal qafu aqsal lisani fauqu ya. Qaf berasal dari pangkal lidah bertemu dengan berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini makhraj qaf. Hati-hati mengucapkan huruf qaf mirip ke hati karena ada perbedaan antara qaf dengan kaf. Kalau qaf pangkal lidah bertemu langit-langit yang lunak. Kalau kaf dia pangkal lidah bertemu langit-langit lunak dan keras sekaligus. Ko agak ke dalam. Ko. Kalau kaf agak ke atas. Ka. Ko. Ka. Ko. Ka. Ya. Nah, sebagian orang Indonesia mengucapkan huruf qaf itu terlalu ke belakang lidah, ya, ke arah tenggorokan. Jadi berbeda dengan huruf qafnya orang Arab. Qafnya tuh begini, lo gitu ya, lo gitu ya.
Padahal tidak harus seperti itu ya. Ya, bukan huruf qafnya orang Arab. Cukup ko, ko gitu ya. Oke, kita latihan huruf qaf. Slide berikutnya ya. Sudah? Oke. Kita ikuti ya. Silakan diikuti. O, ti, ku, ti. Tidak terlalu kui. Hati-hati jangan kui. Ya. Biasa aja. Ti, ti. Asal makhrajnya tepat di huruf qaf. Jangan di huruf kaf. Ti, ku, o, ti, ku, bak. Ek, ik, uk. Ek, ik, uk. Aku, eki, eko. Iko, uku, iki. Iko, uku, iki. Koko, tiko, kuko. Nah, latihan kol-kolahnya. Koko, tiko, kuko. Koku, koki, koko. Tiko, kuku, kiki. Koko, koko. Ada tasydid, ditahan dulu. Koko, koko, koko. Oke, itu huruf qaf ya, huruf qaf. Ya, tidak ada pertanyaan ya. Lanjut ke makhraj yang kedua dari lisan, dari lidah, yaitu huruf kaf. Silakan slide berikutnya. Nah, kalau tadi qaf ya, di sini ya, pangkal lidah bertemu langit-langit yang lunak, maka kaf dia ke atas lagi ya, fauku, ke atas lagi, yaitu pangkal lidah bertemu langit-langit lunak dan keras sekaligus ya. Sedikit di bawah makhrajnya huruf qaf, maksudnya di bawah itu agak ke depan ya. Wal kafu thummal kafu asfalu. Imam Ibnul Jazari mengatakan wal kafu thummal kafu asfalu. Kemudian huruf kaf di bawahnya. Nih perhatikan. Ka, ka, ka di sini ya. Ka, ak, ak, ak. Oke, kita tadrib slide berikutnya. Ya, silahkan diperhatikan. Ikuti ya. Dibuka mulutnya, karena ini huruf tipis. Kalau tadi kan huruf qaf, huruf tebal, tidak terlalu terbuka. Kalau huruf tipis, dibuka sempurna ya. Tapi dibukanya tipis, bukan terbuka yang tebal. Ka, bukan ka. Ya, bukan ka. Ka. Itu terbuka tapi tipis. Kaki, kubak. Kaki, kubak. Ak, ik, uk. Ada hams ya. Ak, ik, uk. Aku, aki, aka. Ika, uku, iki.
Ya, i tarik. Ika, uku, iki. Ya, kaf itu termasuk yang mudah makhrajnya ya. Oke, satu lagi. Kek, kik, kuk. Kek, kik, kuk. Kaku, kaki, kakak. Kika, kuku, kiki. Oke, barakallahu fikum. Itu huruf kaf. Ya, lanjut. Masih di makhraj lidah. Huruf yang ketiga. Ada huruf tadi kalau lidah ada dua. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang keras ada huruf qaf. Pangkal lidah bertemu langit-langit lunak huruf kaf. Maka sekarang masuk ke wasatul lisan, tengah lidah. Tengah lidah. Sebentar, akhwat. Nah, tengah lidah, tadi kan sudah dilihat bagian-bagiannya ya. Pangkal lidah, tengah lidah, ujung lidah, dan tepi lidah. Ya. Bagian tengah lidah itu hanya memiliki satu makhraj. Kalau tadi kan pangkal lidah ada dua makhraj. Ya. Kalau tengah lidah hanya satu makhraj dengan 3 huruf, yaitu huruf jim, huruf shin, dan huruf ya. Ya di sini bukan ya madiyah. Karena kalau ya madiyah tadi masuk ke makhraj apa? Ya madiyah masuk ke makhraj apa? Al-Jauh. Ya, betul. Ya madiyah masuknya ke makhraj jauf. Oke, perhatikan. Di sini ada huruf jim. Tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Kalau jim, dia tengah lidahnya hampir seluruhnya ya, menempel ke tengah ke langit-langit. Ja, ja, aj, aj, aj. Adapun huruf shin, dia tidak sebanyak permukaan yang menempel, tidak sebanyak jim. Tapi shin memiliki sifat apa shi? Ada sebaran angin di mulut, ya. Ash, ash, tidak aish, tidak ada y-nya ya, tidak aishi, aish, tidak aish, tapi ash, ash, ash. Jadi bukan syia. Kalau syia itu ada shin dan ya. Bukan syia ya, tapi sya, sya, ash, ash, gitu ya. Nah, ya lebih sedikit lagi. Ya tidak terlalu banyak yang menempel ke langit-langit. Perhatikan. Ya, ya, ya. Bisa dilihat ya perbedaan antara jim, aj, ash, dan ai. Ai. Kalau ya sedikit aja menyentuhnya. Ai. Ai. Gitu. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, akhwati fillah,
Ini jim, ya. Tengah lidah sedikit ke depan, ja. Tengah lidah agak ke depan, bersentuhan dengan langit-langit. Ja, aj, agak ke depan, aj, aj, ya. Perhatikan, aj. Slide berikutnya. Nah, kita latihan dulu berarti huruf jim, ya. Latihan huruf jim satu-satu berarti. Oke, ikuti saya. Ja. Ja, ingat huruf tipis. Huruf tipis dibuka lidahnya, bibirnya dibuka dengan terbuka yang tipis, bukan terbuka yang tebal, ya. Karena orang Arab itu infitahnya tipis, ya. Ja, ji, ju, bai, je. Ju mencucu, ya. Ja, ji, ju, bai, je. Aje, ije, uje. Aju, aji, aja. Ija, ija, ja. Terbuka. Ja. Infitah lagi, ya. Ija, uju, iji. Ija, uju, iji. Ya. Jaje, jije, juje. Jaju, jaji, jaja. Ayo, akhwat. Jaju, jaji, jaja. Jija, juju, jiji. Jaje. Sekarang bertasydid. Tahan dulu baru dilepaskan. Jaje. Jaje. Oke. Itu huruf jim, ya. Jadi tengah lidah agak ke depan bertemu dengan langit-langit. Slide berikutnya. Ada huruf shin, ya. Shin, tengah lidah mengangkat mendekati langit-langit. Mendekati. Ya. Nih, tengah lidah mendekati langit-langit. Oke. Kita ke tadrib langsung. Nah, bentar, Rama. Kita latihan lagi. Ikuti saya. Shashishu bash. Ketika sukun, hati-hati ada rokhawah dan ada aliran nafas dan ada aliran suara. Jadi tidak boleh terburu-buru, ya. Tidak terpotong. Ish, ush. Oke. Oke, ditutup aja mic-nya, tidak apa-apa. Tapi shinnya mengalir, ya akhwat, ya. Shinnya mengalir. Jangan ash, ish, ush. Jangan begitu, ya. Ash, ish, ush. Ash, ish, ush. Minash. Minasyaitan. Ashu, ashi, asha. Isha, ushu, ishi. Ya, itu huruf shin. Shash, shish, shush.
Sha, shu, sha, shi, sha, sha. Sha, shu, sha, shi, sha, sha. Si, Shi, sha, shu, shu, shi, shi. si, sha, shu, shu, shi, shi. Ya. Sha. Nah, Sha, gitu ya. shu, shu, shi, shi. Shi, shi. Nah, huruf shin tadi tafashi ya. Maka ketika sukun tidak boleh terburu-buru. Berikutnya ya. Oke, slide berikutnya ya. Masih di tengah lidah ya. Tiga huruf tadi dan shin. Nah, huruf ya itu tengah lidah bertemu langit-langit juga ya. Tapi apa namanya dia sedikit saja ya menyentuhnya. Ya, sama seperti huruf Y Indonesia tidak ada perubahan ya. Dan bukan pada makhraj ya madiyah. Ya, langsung ke tertibannya. Dek, semprotannya Nona, Dek. Sebenarnya ada terbuka itunya. Oke. Bay. Silakan diikuti. Ui. Ayu, ayi, ada. Iya, uyu, i. Oke. Iya, uyu, i. Gampang ya kalau ya ya. Oke, coba bawahnya. Yai, yi, yu. Ya. Yai, yi, yui. Ya, yu, ya, yi, ya, ya. Yi, ya, yu, yu, yi, yi. Ya. Nah, selesai dari tengah lidah. Sudah berapa makhraj? 4, 5, 6, 7. Ya, 7 makhraj. Berikutnya di huruf dhad. Nah, huruf dhad ini adalah termasuk huruf yang cenderung katanya sulit ya. Karena apalagi kita bukan orang Arab ya. Bahkan orang Arab sendiri pun mungkin tetap harus belajar makhraj juga ya. Oke. Huruf dhad adalah makhrajnya dari tepi lidah bertemu dengan gigi geraham atas. Mau yang kanan atau yang kiri atau dua-duanya. Ya. Imam Ibnu Jazari mengatakan wadhadu min hafatihi idwaliya. Dan dhad dari sisi lidah bila bertemu gigi geraham bagian atas, kiri atau kanan. Ya. Berikutnya kita lihat gambarnya. Akhwat, kalau bicara dhad, kita bicara bagian tepi lidah ya, bukan ujung lidah. Ya, jadi jangan memainkan ujung lidah. Yang dimainkan tepi lidahnya, yang digerakkan tepi lidahnya. Tadi kan bagiannya sudah terlihat. Ini kalau dilihat dari mulut ya. Nah, ini lidah kita. Ya, bentar apa? Belum selesai. Nah, ini bayangkan ini lidah kita. Dan ini geraham atas, ya. Karena tepi lidah menempel pada geraham atas, bukan geraham bawah, ya. Ini bagian yang biru, ini menempel atau menyentuh dengan kuat tepi lidah, karena ini bagian tepi lidah. Adapun yang bagian kuning, ini ujung lidah, itu menempelnya lunak saja. Jadi yang kita kuatkan menempel ke geraham itu adalah bagian tepinya. Boleh kanan, boleh kiri, boleh dua-duanya. Do, do, do,
bo. Boleh kanan, bo, kiri, bo, atau bo, dua-duanya. Bo, bo, bo. Rasakan, tepi lidahnya rasakan menempel kuat ke geraham. Bo, bo, bo. Ada gambaran? Karena kan sudah lidah kita posisinya sudah seperti ini kan. Jadi tinggal ditempelkan saja, tempelkan ke samping. Tahu dua-duanya. Bo, 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 bo. Lanjut geraham. Gambar berikutnya. Nah ini lidah kita, ya. Ini kan lidah kita. Maka yang menempel kuat ini bagian ininya, nih bagian tepinya. Dari aqsal hafah sampai adenal hafah menempel kuat. Adapun kalau yang kuningnya ini menyentuh lunak saja, ya. Bo. Jadi bukan ujungnya yang dimainkan, tapi tepinya. Bo. Bo. Gitu ya. Bo. Bo. Maka ketika masuk ke huruf bod, karena makhrajnya panjang, ini panjang, dia memiliki sifat istitolah, memanjang. Dari sini merambat sampai ke sini. Jadi nggak bisa bod itu langsung masuk ad, walad do. Bukan begitu, tapi walad, ya, walad do, atau ad, fital, lil. Maka jika sifat istitolahnya tidak disertakan, itu biasanya muncul tawallud atau muncul qalqalah. Tadlil. Gitu ya, tadlil. Wayak bidun. Nah, wadanya itu bid. Dari to ke sini ke nun. Bid. Tinggal ditempelkan saja, jangan dilepas. Wayak bid. Dari tepi lidah, kemudian pindah ke ujung lidah. Tidak dilepaskan lidahnya. Wayak bid. Lam yahid. Lam yahid. Bukan lam yahidun. Tapi lam yahid. Wayak bid. Gitu. Lanjut berikutnya. Kita tadi huruf do. Oke. Ikuti saya silahkan. Do, di, du, bad. Ad, id, ud. Adu, adi. Huruf tebal, ya, huruf tebal. Ada gema dalam mulut. Adu, adi, ado. Ido, udu, idi. Dod, did, dud. Dodu, dodi, dodo. Di, dodu, du, di. Ya, itu huruf bod. Ada gambaran akhwat huruf bod? Semoga lebih mencerahkan ya, yang kemudian membantu memudahkan dalam mempraktekannya. Slide berikutnya kita ke huruf lam. Oke. Masih di tepi lidah ya. Lam masih di tepi lidah. Nah, kalau lam itu ujung tepi lidah ya sampai ke seluruh lidah bertemu langit-langit, itu dinamakan huruf lam ya. Wallamu adnaha limuntahaha.
wan nunu adna wal lamu adnaha limuntahaha. Makhraj lam itu mencakup ujung sisi lidah akhir dari makhraj huruf dhad, baik sebelah kanan atau sebelah kiri sampai ke depannya. Sampai ke depannya. Coba slide berikutnya. Nah ini lam. Jadi lam itu dari sini nih, cakupnya dari sini semuanya ke sini. Kalau tadi dhad kan cuma tepinya saja ya. Cuma tepinya saja. Kalau lam semuanya. La. Semuanya dari sini ke sini. La. La. Ya. Gampang. Ini sama seperti huruf L Indonesia. La. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya, ini kalian Antuna bisa melihat nih ya, ujung sisi lidah. Pangkal sisi lidah sampai ke pangkal sisi lidah kanan, pangkal sisi lidah kiri sampai ke ujungnya. La. Ini makhraj huruf lam. Sebenarnya sampai sini juga sih ya, karena lam itu kan ke sini-sini juga ya. La. Oke, slide berikutnya. Nah, oh ini. Nah ini ya. Oke, lanjut apa-apa. Baik, untuk huruf lam, ada 3 huruf dalam huruf hijaiyah yang kadang dia dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Yang pertama lam, yang kedua ro, dan yang ketiga alif maddiyah. Nah, lam ketika dibaca tafkhim atau dibaca tebal itu pada lam apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Lam pada lafzul jalalah. Lam pada lafzul jalalah. Ketika sebelumnya fathah atau dhammah, maka dibaca tafkhim. Dan ketika sebelumnya kasrah, maka dia dibaca tarqiq. Perhatikan lam mufakhamah itu pangkal lidahnya naik. Nih. Allah, minallah, ya. Alaihullah. Tapi kalau muraqqaqah tipis. Bismillah. Pangkal lidahnya turun ya. Jadi ada perbedaan ketika mengucapkan lam ketika tafkhim atau tarqiq. Lanjut. Slide berikutnya kita tertib. Oke, ikuti saya, silahkan. La tipis ya, dibuka, infitah, jangan ketahan. Jangan la lilubal. Al il ul alu ali ala
lal, lil, lul. Lalu, lali, lala. Lila, lulu, lili. Abdullahi. Tafkhimkan. Abdullahi. Shalla. La tipis dulu baru ke tafkhim. Jangan sallallah. Tapi shalla. Sallallahu. Sallallahu. Ala Allahi. Ala Allahi. Billahi. Billahi. Oke. Ya. Satu lagi ya. Kita sampai huruf nun saja. Satu lagi slide-nya. Masih ada. Astagfirullah. Jangan. Oke, kita huruf nun ya. Nun itu sama ya. Dari kalau tadi tepi lidah, sekarang kita ke ujung lidah. Ke ujung lidah yaitu ada huruf nun ya, nun. Ujung lidah yang bertemu langit-langit ya, wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Dan jadikanlah huruf nun dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit ya, sedikit di bawah makhraj huruf lam. Di bawah makhraj huruf lam itu berarti gimana? Agak ke depan ya, agak ke depan dari makhraj lam ya. Oke. Nun itu gampang, sama seperti huruf N Indonesia. Sama seperti huruf N Indonesia. Oke. Tapi khusus untuk huruf nun ya, khusus huruf nun dia memiliki dua makhraj ya, akhwat ya. Memiliki dua makhraj ya. Ada mukammal, ada makhraj mukammil. Nun dan mim, khusus untuk huruf nun dan mim ada dua makhraj. Makhraj mukammal dan makhraj mukammil. Untuk ujung lidah, itu berarti dinamakan makhraj mukammal. Dan yang mukammilnya itu dari rongga hidung, dari gunnah. Karena nun dan mim memiliki sifat gunnah. Maka ujung lidah dinamakan makhraj mukammal. Kalau khayshum atau makhraj dari rongga hidung disebut makhraj mukammil. Begitu juga nanti huruf mim ya, huruf mim. Oke, ya. Langsung kita ke tadribatnya, silahkan. Oke. Nah, dibuka mulutnya, ya tipis. Nani nuban. An, in, un. Anu, ani, ana. Ina, unu, ini. Oke. Nan, nin, nun. Nanu, nani, nana. Nina, nu, nini.
Ya, itu ya. Makanya kalau mengucapkan nun dan mim pasti ada suara yang keluar dari hidung. Karena tadi makhraj mukammilnya ya. Dia terbagi dua. Ada yang dari ujung lidah, ada yang dari khayshum atau rongga mulut. Yaitu makhraj mukammal dari ujung lidah dan makhraj mukammil dari khayshum atau rongga hidung. Alhamdulillah untuk hari ini kita cukupkan sampai huruf nun ya. Lidah kita lanjutkan lagi pekan depan insya Allah dengan sisa makhraj berikutnya yaitu syafatan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya untuk antunas kalian, untuk akhwat dan ummahat yang sudah ikut menyimak kajian pagi ini. Akhwat, luruskan niat kita kembali bahwa kita belajar ini dalam rangka mencari ridha Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini bisa kita ajarkan kembali, bisa kita syiarkan kembali dalam rangka dakwah ilal Quran, ya, dakwah kepada Al-Quran, ya. Masing-masing kita memiliki fokus sendiri-sendiri dari segi dakwah ya. Jika kita sudah memutuskan untuk dakwah dalam Quran, bismillah. Jadi bagi para pengajar Al-Quran, penghafal Al-Quran, maka dia harus memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas tentang ilmu tajwid. Syukur-syukur kalau misalkan menguasai juga ilmu Al-Quran secara keseluruhan. Sebagai bekal kita, sebagai modal kita untuk mengajar kembali. Ya. Man faqada la yu'ti. Siapa yang tidak memiliki, maka dia tidak akan bisa memberi. Ya. Jadi, mumpung masih muda, mumpung masih fokus, bekali sebanyak-banyaknya dengan ilmu. Sehingga suatu saat kalau sudah giliran itu datang kepada kalian, kalian bisa memberikan sebanyak-banyaknya kemanfaatan untuk umat. Barakallahu fikum jami'an. Sedikit ya, kalau misalkan ada yang mau bertanya silahkan. Saya beberapa menit lagi. Ada 8 menit lagi. Dari ukuran umum ada yang mau bertanya atau dari Saya. Oh iya. Dari Sada Happy. Enggak, silakan Sada Happy. Ini ketika mengajari huruf dha, itu saya sudah kasih tahu posisinya. Terus anaknya juga udah kayak gitu, tapi karena mungkin giginya bermasalah, jadi kayak ada rongga nggak rapat gitu. Jadi dia ada hamesnya. Nah itu gimana Ustazah cara ngasih taunya? Jadi ada desis di situ. Padahal ketika saya perhatikan, iya posisi lidahnya sudah di gigi itu gitu. Tapi karena giginya itu nggak rapat, jadi kayak ada udara keluar gitu. Jadi kayak ada hamesnya. Nah itu gimana Ustazah? Itu kan tidak ada hams ya. Dia adanya aliran suara, tapi tidak ada aliran nafas ya. Nah, mungkin bisa jadi karena posisi giginya itu ya, giginya ompong ya. Belum tumbuh atau patah. Nggak ompong sih, cuman ada rongga, maksudnya ada celah lah gitu, ada celahnya. Jadi dia nggak rapat. Coba dimasukkan sedikit lagi. Karena za itu ada dua juga, ada yang lebih pas keluar suaranya dengan di belakang gigi. Za terlalu keluar, tidak za, tapi za. Ada juga yang begitu. Coba dicoba. Za. Yang penting bunyi za-nya, kalau saya kan biasa ya, za. Mungkin ada yang tidak sampai keluar, tapi bunyinya sudah bisa jadi dengan itu bunyinya lebih pas. Mungkin memang tepatnya di situ posisinya. Kadang beberapa orang juga berbeda-beda ya. Konstruksi mulut dan gigi kita kan bermacam-macam. Jadi tetap yang jadi patokan nanti bunyi keluarnya suara. Ya, bunyi keluar suara. Coba dicoba dengan za. Kalau begitu lebih sempurna tidak apa-apa. Berarti agak dibalik giginya. Oke. Kalau nafasnya ditahan nggak Ustazah? Maksudnya supaya dia nggak ngeluarin hamesnya itu ditahan gitu? Enggak, biasa aja? Enggak ditahan, biasa saja. Karena kan alamiah. Za itu dia tidak ada aliran nafasnya. Za.
Kalau getar itu lebih kepada suaranya kan, karena suaranya mengalir. Oke. Paham, Ustaz. Barakallahu fiik. Kalau itu kan biasanya pengajar yang lebih kenal ya, karena bertemu langsung di lapangan gitu. Yes. Jadi ini kan teori. Nah kalau teori tetap nanti pas pengajaran dia menyesuaikan, asal tidak keluar dari kaidah aja gitu. Oke, siap, Ustazah. Jazakillahu khair, Ustazah. Wa iyyaki, barakallahu fiik. Barakallahu, Ustazah. Baik. Ada lagi? Anonim. Ya, silakan. Silakan. Suaranya bergema ya? Ini kan pengumuman harus dong. Ya. Sering kalau udah coba-coba ngecat huruf dong itu kayak menggelembung pipi gitu nih. Kalau itu gimana tuh? Iya, banyak pertanyaan seperti itu ya. Sebetulnya tidak gelembung pipi. Tidak ada gelembung pipi. Dan tidak juga harus menggelembungkan pipi. Maksudnya digelembungkan ininya biar tepat do-nya, tidak juga ya. Intinya adalah do itu tadi, fokus ke makhrajnya yang tadi, pilih dah. Tidak, saya juga nggak ngerti gimana cara menggelembungkannya. Ya. Jadi fokus kepada tadi ya makhraj yang kita yang kita pelajari, di tepi lidah saja. Do, begitu. Khawatir masuknya kalau menggelembungkan itu nanti ke takaluf. Takaluf itu maksudnya berlebihan. Ya, tentu nanti kembali kepada guru yang mengajar kita, guru talaki kita seperti apa mengajarkan. Bo, gitu. Yang mengajarkan gelembung pipi dari mana? Di kampung biasanya. Oh, kalau dengar saja gitu ya. Ya, mana nih langsung aja menggelembung jadi gitu kalau harus istilah tuh. Oh iya. Iya, berarti mulai sekarang do itu dari tepi lidah ya. Tidak harus menggelembungkan pipi. Yang penting makhrajnya tepat di tepi lidah bertemu geraham atas. Dan tidak sekedar makhraj ya, nanti juga ada sifat-sifat. Karena kesempurnaan, jadi kalau makhraj itu tempat keluarnya huruf, ya, di mana kita meletakkan lidah kita untuk mengeluarkan huruf, atau di mana kita meletakkan suatu huruf, itulah makhraj. Tapi bagaimana cara mengucapkannya itu nanti kaitannya dengan sifat, ya, sifatul huruf. Apakah dengan menghembuskan nafas, ataukah dengan mengalirkan suara, ataukah dengan tadi hembusan angin, ataukah dengan menaikkan pangkal lidah. Nah, itu nanti kaitannya dengan sifatul huruf. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu. Ya, afwan. Khair. Ada lagi? Tidak ada ya? Baik, jika tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Semoga Allah meridhai majelis kita hari ini dan senantiasa melimpahkan keberkahan, rahmat, inayah, taufik, dan keridhaannya kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon dimaafkan jika banyak kekurangan maupun kekhilafan. Haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah. Wa iyyakum jami'an. Dengan mengucap hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah atas ilmunya. Semoga berkah. Saya live ya. Umi, syukuran Umi. Izin ditutup Zoom-nya.